Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Tahir, SPD MPD. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Bone. Adapun mata kuliah yang saya selalu bawakan di semester genap, yakni Ready for Academic Purpose dengan bobot 2 SKS. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi disertai dengan tanya jawab. Metode ini yang saya lakukan agar mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir serta memiliki integritas akademik. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Choosing What to Read. Mata kuliah ini membahas tentang esensi dan bagaimana memilih bacaan. Pembahasan ini difokuskan sebagai fungsi, makna, serta strategi dalam menjelaskan bagian dan macam-macam bacaan. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dengan kata lain, mampu mendeskripsikan proses membaca. Yang kedua, mampu menjelaskan metode yang dipakai. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan definisi reading serta aspek-aspeknya. Dan untuk mencapai kemampuan, maka mahasiswa diberikan materi dan diskusi kurang lebih 12 kali pertemuan. Proses belajar mengajar yang saya lakukan, terlebih dahulu menjelaskan kembali materi yang pernah saya bawakan, serta memberikan pertanyaan pada peserta didik. Adapun strategi yang saya berikan, yakni a course in reading skill for academic purpose. Selanjutnya saya menggunakan diskusi disertai dengan sesi tanya jawab. Metode ini dilaksanakan agar mahasiswa membiasakan diri memberikan argumen secara sistematis dan percaya diri dalam mengungkapkan apa yang terlintas dalam pemikirannya. Adapun sebagai tambahan, media yang saya gunakan adalah Zoom dan grup WhatsApp sebagai penghubung proses belajar di luar kelas. Apa terakhir, yakni memberikan evaluasi penilaian mahasiswa sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dengan harapan mahasiswa mampu meningkatkan ikuti mata kuliah dengan baik. Oke? Next, critical reading. Tadi setelah kalian bertanya, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu critical reading. For the first, critical reading involves making judgments about the value of what you are reading. And then the second, instead of simply consuming information, you are expected to become a producer of information. And the third, you need to carefully assess what you read while constantly ask yourself whether the information you are reading is useful for the particular segment you are working on. Okay, next. Okay, this part is how to develop critical thinking and reading. You need to integrate both the writer and the text. Use the following question to help you gain a critical perspective. Ya, seperti tadi kalian bertanya, bagaimana caranya seperti ini ya? Ada tadi pertanyaan saya katakan adanya sesi tanya jawab atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan itu sendiri, ya kan? Nah, selanjutnya inilah yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama itu, what is the document about? The second, is it accurate or not? And how do you know that? And the third, who wrote it? Is the writer an author in this file? Siapa sih penulisnya? Ya. Yang ketiga, is the writer trying to present you a particular positions? This part you must focus on positions. Next, is this argument based on broad, narrow
view of the issue. Okay, next. In this, your will be activity in this meeting today. Reading activity. For the first, read and critically evaluate the following two short texts using the critical reading dot points of the last slide. Ya. Jadi nanti saya akan berikan slide tentang bacaan-bacaan. Setelah itu kritiklah atau berikanlah saran. Oh, di bagian sini kami kurang paham, Bu. Harusnya menggunakan kata seperti ini kalau pada kalimat ini. Karena bagi kami tidak familiar. Seperti itu ya. Yang kedua, which text will be most appropriate for the side topic? Compare and contrast two brands of similar products available internationally. And the last, how might you incorporate information from text 2? You must remember, text 2 yang kemarin saya berikan. Ya, contohnya seperti itu. Okay, next, effective reading. There are four interrelated elements involved in effective reading for academic purposes. The first is context. What's the meaning context? What do you mean context? Okay. Next, purposes. Tujuan. Konteks adalah isinya atau konteksnya. Apa yang ditampilkan? Ya, yang pertama tadi itu apa yang ditampilkan. Maksudnya apa yang ditampilkan? Materinya. Materi apa yang diambil atau apa yang dibawakan. Yang kedua, purpose. Tujuannya. Apa tujuan kita mengangkat materi ini? Untuk mendapat informasi apa sepertinya di sini, ya. Yang ketiga atau the third, text. Isi dari teks atau teksnya, bacaannya atau ujiannya atau pertanyaannya masuk semua di sini. And then strategy. This is especially for strategy. You must know how can I improve our knowledge to understand the material. This is the first. And the second, how can I can improve my vocabulary from this text? Bagaimana caranya saya meningkatkan kosakata mengenai teks ini? Tentu dalam satu teks itu biasanya kita menemukan kata yang tidak familiar atau tidak pernah kita dengarkan. Sehingga dengan kata ini kita tidak mengerti teks tersebut. Ya? Maka dari itu, di strategi, bagaimana caranya kita belajar membaca yang baik? Ya, strateginya. Contohnya, ada orang yang membaca nanti dengan suara besar, baru bisa mengerti bacaan apa yang dia baca. Ada juga orang yang membaca dengan di dalam hati. Ya, macam-macam tipe-tipe orang yang membaca supaya bagaimana mendapatkan atau mengerti bacaan. Ada suara keras sampai berjalan-jalan, ini, baru mengerti bacaannya. Ada yang dengan diam, tidak kayak ini, tapi ternyata dia membaca, ya. Ada juga yang membaca dengan musik atau dengan audio. Ada juga. Salah satu alasannya seperti tidak boring atau penyemangat dalam membaca, terutama membaca buku pelajaran. Ya. Berbeda lagi kalau contoh kita membaca teks berupa novel atau komik. Biasanya kalau novel atau komik itu meskipun tidak bergambar, seperti novel tidak bergambar, namun kita punya daya tarik untuk membacanya selanjutnya, the next reading. Kenapa? Karena adanya rasa penasaran, apalagi cerita ini, tentang novel ini. Ya kan? Kalau bedanya lagi di mata pelajaran, terkadang mahasiswa atau kita sendiri terkadang memang penting, sebenarnya penting, paling penting itu mata pelajaran, tapi tidak ada ketertarikan. Ya. Jadi harus ada strategi dalam peningkatan membaca. Reading English, this is for like quiz, this is for like games ya. Di sini contoh-contoh
untuk ini. For each of the following items, indicate whether the statement is true or false. Sample number 1. I never read in English for pleasure. That is true or false? Okay. So, someone says false. And who say true? Raise your hand. Naikkan tangannya, raise your hand. Siapa yang mengatakan true? False. Okay. The second, reading is a tedious text that I do only because I have to. True. Okay, good. The best way to read academic text is to just read the abstract or summary and then pretend to have read the full things. This is true or false? False. Okay, next. Now, a good strategy to understand difficult vocabulary is to use a translator. True or false? False. If I could read faster, I would be a good reader. True. I know I can't read all the material assigned to me in my programs, so I don't even try. False. I have some well-developed reading strategies which have worked very well in my study experience to date. True, okay. Next, for the first is, students need to take individual responsibility for learning. And the second, much more reading is needed than just the lecture, notes of course, guide. And the third, developing your reading skills is of paramount importance. Next, it is not simply what you read or how much you read, but how you read that will crucially affect your level of reading skills. This is from Bedinger and Clancy in 1999, page 1. How you read will impact on your understanding of source material and the way you incorporate this source into your own writing on a topic. So you must see the topic for the first while you reading all the text. Okay? Understand? Yes. Now, until here, who want to ask me, please? Okay. Sesi bertanya. Who want to ask me, please? Yes, please. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Okay, thank you. The next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Explain the kind of reading. Okay, thank you. Any else? Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Taisha. My question is, tell me the reading process. Oke. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaannya adalah proses membaca itu sendiri. Yang pertama ada yang dinamakan pre-reading. Pre-reading stage, which allows the readings to activate background knowledge, preview the text, and develop a purpose for reading. Yang artinya, membaca ini hanya berkira-kira kita hanya mengira, ya, apa makna dari bacaan yang akan tadi kita baca. Selanjutnya yang kedua, during reading, when the reader makes predictions as they read and then confirms or reverse the predictions. Oke? Setelah kita menerka-nerka, sebelum kita tadi membaca secara menyeluruh, kita akan selanjutnya memahami, kita akan memprediksi. Oh, ternyata makna dari paragraf ini. Paragraf kedua seperti ini.
Selanjutnya yang ketiga yaitu after reading. Setelah kita baca semua ya. After reading, and allow the reader to retell the story, discuss the elements. Di mana di sini setelah kita membaca, tentu kita akan mendapatkan informasi. Tugas kita adalah bagaimana caranya kita bisa menjelaskan kembali materi atau contoh dari cerita-cerita tersebut yang tadi kita baca. Paham untuk yang pertanyaan pertama? Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab dengan pertanyaan yang kedua. Di mana pertanyaannya adalah apa-apa saja strategi dalam reading atau kemampuan membaca. Yang pertama yaitu reading with a purpose. Membaca dengan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mencari makna dari paragraf by paragraph. And the second, learning vocabulary. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita harus meningkatkan kosakata kita. How to improve our vocabulary? Ya, karena bagaimana caranya kita bisa memahami sebuah teks atau bacaan jika vocabulary kita masih berkurang. Jadi di sini saya minta kepada kalian untuk meningkatkan vocabulary kalian atau kosakata kalian. Yang ketiga, retelling what has been read. Maksudnya di sini adalah menceritakan kembali apa yang telah kita baca. Ya, menceritakan kembali apa yang kita baca. Dengan cara ini kita bisa mengukur apakah kita mengerti bacaan yang tadi kita baca atau hanya dibaca saja. Ya. Yang keempat, asking and answering question. Terkadang kalau contoh ya mata pelajaran timbul pertanyaan, apa makna dari kalimat ini? Nah, jika kalian tidak bisa menjawab berarti kalian belum bisa menemukan informasi dari bacaan yang kalian tadi baca. Jadi tugas untuk memperkuat apakah kita paham atau tidak, jadi kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bacaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah summarizing the important fact. Tugas kita di sini yang terakhir adalah bagaimana menyamri atau menyimpulkan materi-materi atau fakta-fakta yang kita temukan atau informasi-informasi yang kita temukan dari hasil membaca kita. Oke, yang ketiga, apa sih kegunaan dalam membaca? Apa sih fungsi-fungsinya itu membaca itu sendiri? Ya, yang pertama ada yang namanya mental stimulations. Dengan membagukan itu salah satunya adalah menstimulasi. Apa yang mau distimulasi di sini? Yang pertama adalah daya tarik. Apakah kita tertarik membaca bacaan tersebut atau tidak? Yang kedua, apakah kita siap untuk membaca materi? Apakah kita nantinya tidak bosan? Karena biasanya kalau kita membaca terutama materi itu biasanya adalah boring, bosan, ya. Nah yang kedua, stress reduction. Biasanya kita menemukan redaksi-redaksi atau kalimat-kalimat yang kita tidak paham atau tidak familiar. Apabila contoh di buku mata pelajaran, kalau kita menemukan materi di buku pelajaran itu, tentu kita biar terkadang menemukan kata atau kalimat yang tidak kita paham atau tidak familiar di in your brain atau in our brain, di otak kita. Apa sih maknanya kalimat ini? Ya kan? Sehingga dengan kalimat ini terkadang orang atau para peserta didik itu biasanya berhenti membaca atau pusing. Apa mau aku bilang ini? Apa yang mesti saya katakan? Gitu? Nah ini biasanya terkadang menyebabkan seorang pembaca berhenti atau menutup bukunya kembali, tidak melanjutkannya. Yang ketiga, knowledge. Knowledge di sini mencakup banyak hal. Yang pertama itu vocabulary, pengetahuan dalam kosakata kita. Apakah kosakata kita sudah bagus atau tidak? Ya. Yang kedua, knowledge and to understand, to read. Bagaimana caranya untuk memahami materi itu atau bacaan itu? Apakah kalau bacaan materi pelajaran biasanya
kita tidak terlalu paham. Beda lagi kalau contoh puisi atau nyanyian atau apa. Terkadang kita biasa bahkan kalau nyanyian itu biasa terkadang kita tersentuh dan cepat untuk dipahami, ya kan? Pasti ada perbedaan antara kita membaca pada saat membaca syair atau membaca materi, itu ada perbedaannya. Tentu kita akan lebih mengerti atau lebih cepat paham di syair tersebut, ya kan? Ini sebenarnya biasa mempengaruhi adalah faktor pembiasaan diri. Salah satunya adalah faktor pembiasaan diri. Yang keempat adalah vocabulary expansion. Ya, seperti tadi yang saya katakan kembali, kosakata. Jadi setiap ini selalunya kosakata. Kalau kosakata kita kurang, sudah pasti pemahaman kita dalam membaca juga tidak akan bisa berkembang. Yang kelima, memory improvement. Mengingat kembali apa-apa yang bisa dikembangkan dan apa-apa yang setelah membaca lagi, apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa ditambah dan apa yang bisa kita pahami dari bacaan tersebut. Sampai di sini dipaham? Setelah tadi kita memaparkan dan mempraktekkan materi-materi kita, untuk hari ini pertemuan kita saya tutup dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your attention. Thank you.